Pernahkah kamu merasa sudah berdoa sekuat mungkin, sudah afirmasi tiap pagi, sudah memvisualisasikan keberlimpahan dengan hati penuh harap, tapi yang datang justru kesunyian, kesulitan dan kekecewaan? Lalu kamu mulai bertanya, apakah semesta tidak mendengarku? Padahal, bukan semesta yang tuli, tapi frekuensimu yang masih sumbang. Bukan Allah yang menjauh, tapi dirimu yang belum seirama. Manifestasi bukan janji semesta. Ia bukan hadiah dari langit bagi siapa yang paling keras berharap. Manifestasi adalah konsekuensi dari apa yang kamu pancarkan, terus-menerus dari dalam hatimu yang paling dalam. Dan disinilah letak paradoksnya. Kau ingin keberlimpahan, tapi hatimu masih penuh kekurangan. Kau ingin kedamaian, tapi pikiranmu masih bergantung pada validasi manusia. Kau ingin cinta, tapi kau sendiri belum berdamai dengan luka. Semesta tidak menolakmu. Ia hanya jujur padamu, karena dalam hukumnya yang paling dalam, frekuensi tidak pernah berbohong. Bab 1. Semesta tidak memberi, ia mencerminkan. Dalam hukum sebab akibat, tidak ada sesuatu yang hadir tanpa sebab yang mendahuluinya. Filsuf Stoik bernama Marcus Aurelius menulis, hidupmu adalah hasil dari pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan hari ini, itulah dunia yang kamu ciptakan besok. Stoicisme mengajarkan, bukan semesta yang memihak, tapi kesadaranmu yang memancar. Kau bukan korban dunia, kau adalah sumber vibrasi yang sedang menciptakan realitasmu. Dalam ajaran Islam Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 5. Ayat ini bukan tentang perubahan eksternal, tapi tentang perubahan getaran batin. Allah tidak bicara soal kekuatan pikiran semata, tapi tentang kondisi hati, niat, dan energi iman yang hidup di dalam diri manusia. Maka ketika sesuatu tidak terjadi sesuai harapanmu, bukan berarti semesta gagal menepati janji, tapi karena frekuensimu belum sesuai dengan hukum sebab akibat yang sedang bekerja. Manifestasi bukanlah aku ingin lalu datang. Manifestasi adalah aku menjadi maka ia datang. Bab 2. Paradoks keinginan yang saat pengejar justru menjauhkan. Ada paradoks yang menyakitkan tapi nyata. Semakin keras kamu mengejar sesuatu, semakin jauh rasanya ia menjauh. Kau ingin cinta, kau kejar mati-matian tapi malah ditinggalkan. Kau ingin uang, kau kejar siang malam, tapi tetap terasa sempit. Kau ingin tenang, kau sibuk mencari ketenangan, tapi malah gelisah tanpa sebab. Dalam pandangan pengstoikmu, ini disebut the dichotomy of control. Segala yang berada di luar kendalimu tidak seharusnya menjadi sumber kegelisahanmu. Ketika engkau terikat pada hasil, engkau kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Sedangkan dalam Rita Sofna, para sufi menyebutnya hubat dunia, cinta berlebihan terhadap hasil duniawi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, engkau ingin sesuatu terjadi pada waktu yang kau kehendaki, padahal Allah menentukannya pada waktu yang ia kehendaki. Maka jangan biarkan ambisimu mendahului hikmahnya. Lihat paradoksnya, kau ingin semesta memberi, tapi caramu memaksa justru menolak hukumnya. Karena manifestasi bukan datang dari ketegangan keinginan, tapi dari ketenangan keyakinan. Bab 3. Frekuensi nons bahasa halus antara diri dan semesta. Frekuensi bukan istilah spiritual yang kosong. Ya, adalah bahasa energi yang bahkan para stoik dan sufi pahami dalam konteks yang berbeda. Bagi kaum stoik, frekuensi adalah logosngar, prinsip keteraturan alam yang menghubungkan segala sesuatu. Bagi para sufi, frekuensi adalah zikrullah, getaran kesadaran yang menjaga hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ketika kau berpikir negatif, benci, iri, atau takut, getaran itu memancar, bukan hanya keluar tapi juga kembali padamu. Kau menarik apa yang seirama dengan energi itu. Begitu pula ketika hatimu ikhlas, pasrah, bersyukur, dan yakin energi itu mengalir memancar, lalu kembali membawa keberlimpahan. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati bukan hanya pusat rasa, tapi juga pusat frekuensi spiritual. Hati yang bersih adalah antena yang jernih, yang bisa menangkap sinyal rahmat Allah tanpa gangguan ego, iri, atau dendam. Bab 4. Ketika ego menjadi penghalang manifestasi. Ego adalah penyamar yang paling halus. Ia membuatmu merasa yakin sedang berjuang, padahal sebenarnya sedang mengendalikan. Ego membuatmu berdoa bukan karena cinta, tapi karena takut miskin. Ego membuatmu berzikir bukan karena ingin dekat dengan Allah, tapi karena ingin cepat dikabulkan. Dalam stoicisme, Epictetus berkata,
Kau hanya bisa bebas ketika kau berhenti ingin mengontrol sesuatu yang bukan milikmu. Dalam Islam, Nabi bersabda, barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Manifestasi bukan tentang menuntut semesta bekerja, tapi tentang belajar percaya bahwa Allah sudah bekerja bahkan ketika kamu belum melihat hasilnya. Dan hanya ketika ego diam, suara Tuhan bisa terdengar. Bab 5 Ikhlas, frekuensi tertinggi dalam keberlimpahan. Dalam hukum spiritual, Ar-Ikhlas adalah frekuensi tertinggi. Ia melampaui afirmasi, melampaui visualisasi, melampaui doa yang penuh target. Ikhlas adalah ketika kamu melakukan tanpa berharap dikembalikan oleh manusia, tapi kamu yakin Allah tidak pernah lupa mencatat sekecil apapun kebaikanmu. Dalam tasawuf, ikhlas adalah jalan menuju maqam ridha, keadaan di mana hati tak lagi berontak pada takdir. Dalam stoikisme, ini sepadan dengan amor fati, cinta pada takdir. Keduanya mengajarkan hal yang sama, bukan hasil yang menentukan bahagiamu, tapi kesesuaianmu dengan kehendak ilahi. Ketika kau sudah mencapai titik ini, kau tidak lagi mengejar manifestasi, karena kau sendiri sudah menjadi manifestasi dari ketenangan. Kau tidak lagi mencari keberlimpahan, karena keberlimpahan sudah menjadi bagian dari jiwamu. Bab 6, paradoks terbesar saat kau berhenti mengejar, kau justru menemukan. Ada satu hukum semesta yang sulit dipahami oleh mereka yang masih terikat ego. Yang kau kejar dengan cemas akan lari, tapi yang kau lepaskan dengan percaya akan datang. Itulah hukum paradoks keberlimpahan. Sama seperti air yang jernih hanya muncul ketika permukaan danau tenang, rezeki dan kedamaian juga hanya datang ketika hatimu berhenti bergolak. Ketika kau berhenti meminta dengan ketegangan, kau mulai memancarkan kepercayaan. Ketika kau berhenti takut kehilangan, kau mulai membuka ruang bagi datangnya karunia. Dan saat kau berhenti ingin dikabulkan, doa-doamu justru lebih cepat sampai. Bab 7. Konsekuensi frekuensi, jalan kembali ke hati. Kawan, semesta tidak pernah menjanjikanmu manifestasi. Allah tidak pernah berkata, mintalah maka langsung aku beri. Yang ia janjikan adalah, mintalah dengan yakin dan aku akan kabulkan. Dan keyakinan bukan soal kata-kata, tapi tentang frekuensi yang hidup di dalam dirimu. Manifestasi bukan janji semesta, tapi konsekuensi dari frekuensi yang kau pilih setiap hari. Kau memilih untuk gelisah, maka hidupmu bergetar dalam gelisah. Kau memilih untuk bersyukur, maka hidupmu bergetar dalam keberlimpahan. Allah tidak menilai dari hasil tapi dari getaran hati yang menyertai setiap niatmu. Karena pada akhirnya, bukan afirmasi yang mengubah hidupmu, tapi keadaan batinmu yang selaras dengan doa yang kau panjatkan. Kawan, berhentilah menunggu janji semesta, karena semesta tidak berjanji, ia hanya mencerminkan. Kalau hidupmu terasa berat, lihatlah bukan pada dunia di luar, tapi pada dunia di dalam. Apakah frekuensimu masih penuh kekhawatiran, iri dan keluhan, atau sudah dipenuhi syukur, ikhlas dan keyakinan? Mulailah hari ini dengan mengubah frekuensi kecil dalam hatimu. Ucapkan Alhamdulillah. Meski belum banyak yang kamu punya, berterima kasihlah pada luka, karena ia sedang memperhalus getaran doamu. Dan yakinlah, bukan karena semesta berjanji, tapi karena Allah itu adil, dan keadilannya bekerja dalam hukum frekuensi yang tidak pernah gagal. Jadi jika suatu hari nanti kamu merasa semua doa belum terkabul, ingatlah ini, mungkin bukan karena doa itu salah arah, tapi karena hati yang memancarkannya belum seirama. Dan pertanyaan terakhir sebelum video ini berakhir, getaran macam apa yang sedang kamu pancarkan hari ini, keluhan atau keyakinan?